Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Azwani dengan NIM 212410027 dari D3 Analis Farmasi dan Makanan. Apa sih psikologi itu dan apa farmasi? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih pentingnya psikologi dalam farmasi. Dan sebelum itu juga saya akan menjelaskan apa sih psikologi dan apa itu farmasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak psikologi itu apa dan farmasi itu apa? Saya akan menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik fungsi mental, perilaku, individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Dan adapun tujuan ilmu psikologi. Yang pertama, describe atau menjelaskan, yaitu perilaku informasi yang diperoleh dengan metode ilmiah, membantu psikolog dalam menjelaskan fenomena psikologis. Yang kedua ada predict atau meramalkan, yaitu perilaku di mana yang akan datang. Yang ketiga adalah understand atau memahami, yaitu mengapa sesuatu terjadi, perilaku terjadi. Yang keempat, influence atau mempengaruhi, yaitu perilaku dengan cara yang menguntungkan. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu psikologi? Kalau teman-teman pengen tahu apa itu psikologi lebih panjang, mari kita saksikan video berikut ini. Cekidot! Apa itu psikologi? Ya, psikologi itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat makna dari kata psikologi itu sendiri, psikologi itu bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu psiko dan logi. Nah, kata psiko dan logi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa atau roh atau nafas, dan logia yang artinya adalah ilmu. Dari sana, psikologi bisa didefinisikan sebagai ilmu tentang jiwa. Nah, tapi definisi itu sebetulnya udah ketinggalan zaman. Dulu, psikologi emang dibilang sebagai ilmu jiwa atau ilmu kejiwaan. Alasannya adalah karena zaman dulu pengetahuan itu belum secanggih dan semaju sekarang. Jadi belum ada tuh alat-alat untuk ngotak-ngatik otak manusia. Belum ada juga pengetahuan tentang proses berpikir manusia dan gimana manusia bisa berperilaku secara kompleks. Sekarang, dengan adanya peralatan yang canggih, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang neuroscience dan psikologi kognitif, serta munculnya banyak teori baru tentang perilaku manusia, definisi psikologi pun jadinya udah berubah. Psikologi bukan lagi didefinisikan sebagai ilmu jiwa yang kedengarannya abstrak. Sekarang, psikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku dan proses mental. Sesuai dengan definisinya, maka orang psikologi pastinya akan banyak berkutat dengan perilaku dan juga proses mental makhluk hidup. Psikologi akan menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan fundamental soal perilaku kita sebagai makhluk hidup. Nah, teman-teman, sudah tahu kan pengertian dari psikologi? Sekarang kita masuk pengertian dari farmasi. Apa itu sih farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari bidang ilmu yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ruang lingkup ilmu farmasi tak hanya berfokus pada bidang ilmu eksakta atau melainkan juga pada ilmu sosial seperti manajemen farmasi dan farmakonomi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu farmasi? Kalau teman-teman mau tahu lebih panjang apa itu farmasi, mari kita saksikan video berikut ini. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah farmasi, atau bahkan tidak pernah mendengarnya sama sekali. Sebenarnya, apa itu farmasi? Farmasi dalam bahasa Yunani disebut pharmakon, yang berarti obat. Merupakan salah satu bidang profesional kesehatan, kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia.
yang mempunyai tanggung jawab memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat. Lalu apa sebutan untuk orang profesional yang bekerja di bidang farmasi? Ya, sebutannya adalah farmasis atau apoteker. Jadi apa saja peran farmasis dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya? World Health Organization atau WHO pernah mengumumkan 7-star farmasi untuk menggambarkan peran seorang farmasi dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 9-star farmasi, meliputi caregiver. Seorang farmasis atau apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung, baik memberikan informasi obat, konseling, monitoring, maupun secara tidak langsung seperti screening resep dan peracikan obat. Decision maker. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang yang mampu menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian, seperti memutuskan obat yang akan didispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, penggantian obat jika ditemukan bahaya yang signifikan, serta keputusan lain yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif, dan rasional. Communicator. Seorang farmasi atau apoteker harus mampu menjadi komunikator yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi kepada pasien dan tenaga kesehatan berjalan dengan baik, agar tercapainya tujuan terapi pengobatan yang efektif dan rasional. Nah, teman-teman, kita masuk apa sih pentingnya psikologi dalam farmasi? Yang pertama, pentingnya psikologi dalam praktik analis farmasi adalah makanan, yaitu memfokuskan mutu produk obat dan makanan sehingga meningkatkan kesehatan dan komoditas. Yang kedua, hubungan psikologi dengan ilmu farmasi adalah ilmu mengenai obat-obatan dan apa saja reaksi terhadap tubuh, baik reaksi secara langsung maupun reaksi kimia yang tidak bisa diamati dari luar tubuh. Dan yang ketiga yaitu mengobati kondisi kejiwaan pasien, menganalisis perasaan yang dialami pasien, dapat mendengarkan keluhan dari pasien. Dan itulah pentingnya formasi dalam ilmu psikologi. Nah, teman-teman, sudah tahu kan apa pentingnya psikologi dalam dunia farmasi? Teman-teman, itulah pentingnya psikologi dalam farmasi.